bahwa antikristus itu adalah seorang manusia, tapi sebetulnya Nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, amin. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. ada 7 kepala. 7 kepala. Ya, 7 kepala. Kalau saudara nanti perhatikan, nanti kepala yang ke-8 itulah yang akan jadi antikristus. 7 kepala, 5 kepala sudah punah. Itu sudah kita bahas. Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, dan Yunani. 1 kepala lagi ada saat itu. Lagi ada waktu Yohanes menulis. Itu Romawi. Kepala yang ke-7. Itu kita sudah prediksi 2 ya. Antara 2. Antara Hitler atau pemimpin dari bangsa yang tadi huruf A itu. Tapi ini saudara nggak ada apa-apanya. Karena nanti yang ke-8 inilah yang memiliki spirit yang sama. Dia ini nanti yang akan menjadi antikristus. Jadi bukan yang tadi, bukan. Tapi yang ke-8 ini yang akan menjadi antikristusnya. Sebuah negara yang muncul dari dalam laut. Sebuah negara yang pada zaman Yohanes, negara itu belum dikenal, tanah itu belum dikenal. Saya ulang. Negara ke-8 ini, kerajaan ke-8 itu adalah negara yang dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 muncul dari dalam laut. Artinya apa? Sebuah negara yang di era Yohanes negara itu belum dikenal. Negara apa itu? Saudara boleh komentar di sini. Silakan. Tapi saudara jangan lupa, di era penulisan Yohanes bukan hanya negara Christopher Columbus itu yang tidak dikenal, ya. Karena eranya Yohanes, walaupun kerajaan itu sudah ada, tapi di era sekitar Yohanes, negara ini belum dikenal. Karena era Yohanes itu baru tahunnya sampai daerah India. Ada beberapa. Indonesia bisa masuk. Iya bisa loh. Australia bisa masuk. Jepang bisa masuk. Ya. China bisa masuk. Brazil bisa masuk. Amerika pasti masuk. Nah, jadi intinya begitu ya. Siapa kepala yang ke-8? Saudara pilih sendiri nanti ya. Karena saya jujur saudara, seandainya akhir zamannya hari ini Tuhan Yesus datang, maka saya punya jawabannya. Ya, kalau hari ini datang. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus datang 10 tahun lagi, kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keadaan ekonomi dunia. Nangkep ya? Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, kemungkinan besar itu antara Amerika atau Tiongkok. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya 10 tahun lagi keadaan ekonomi dunia seperti apa. Betul ya? Iya saudara. Kembali. Dan binatang yang pernah ada itu dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Dan namun demikian, 1 dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Ayat 12. Apa senjatanya antikristus? Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Artinya saudara, 10 tanduk ini adalah 10 pemimpin negara yang nanti akan mendukung, mensupport si antikristus itu. Dari sisi apa? Dari sisi keamanan, politik, dana, dan lain-lain. Tapi 10 itu belum ada. 10 kerajaan, 10 pemimpin dunia nanti akan bergabung dalam sebuah aliansi. Sekali lagi Bapak Ibu. Seandainya akhir zamannya malam hari ini, saya bisa bilang bahwa 10 negara itu adalah G10. Ya, G10. Dia yang akan mensupport. Ada 10 negara yang mengatur kebijakan keuangan dunia.
Ya, tapi saya nggak tahu ke depannya. Kita kan nggak tahu, dan saya juga nggak mau tahu Tuhan Yesus mau datang kapan, gitu kan? Kalau ke depannya 10 tahun, 20 tahun Tuhan Yesus belum datang, mungkin itu konstelasinya akan berubah juga. Begitu kan? Tapi 10 negara ini akan mensupport 10 negara ini yang menguasai sistem ekonomi dunia. Dia akan menguasai sistem ekonomi dunia, saudara, sehingga apa? Sehingga orang-orang negara-negara yang tidak mendukung si antikris itu tidak akan dapat support dana. Makanya jangan kaget dalam Wahyu pasal 13 ayatnya 17. Kalau tidak menyembah dia, nggak bisa jual beli. Kalau nggak kerjasama dengan 10 tanduk itu, negara saudara tidak bisa jual beli. Kalau Anda tidak tunduk, Anda nggak bisa jual beli. Nanggap ya. Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Dan ia, perhatikan baik-baik. Dan ia, binatang itu, si antikris itu, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang Kristen. Gini. Orang Kristen kan sudah terangkat nih. Orang Kristen yang hidup benar, hidup kudus. Yang tersisa adalah orang Kristen yang biasa-biasa saja. Yang hidupnya setengah-setengah. Dia mengalami penyiksaan. Waktu mereka mengalami penyiksaan, ada beberapa yang bertobat. Ingat ya, 2 minggu lalu itu saya jelaskan ada 2 saksi Allah. Begitu mereka lihat 2 saksi Allah ini luar biasa dahsyat, akhirnya banyak orang yang memuliakan Tuhan. Wahyu 11 ayat 13. 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di sorga. Artinya ada orang-orang bertobat. Tapi orang-orang yang bertobat ini, saudara, tetap akan diperangi oleh si antikris, dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, dan umat, dan bahasa, dan bangsa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Oke? Jadi saudara, antikris ini benar-benar berkuasa. Ya. Wahyu pasal 13 ayat 11. Perikopnya ini berubah saudara, karena ini binatang yang keluar dari dalam bumi. Wahyu pasal 13 ayat 11, binatang yang keluar dari dalam bumi itulah nabi-nabi palsu. Oke, ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Terima kasih Ibu Nonsitorus. Udah ditulis. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Makanya ini sudah jelas-jelas bahwa inilah nabi palsu. Kenapa? Seperti anak domba. Mirip anak domba. Sepertinya dia mengucapkan kata-kata tentang kebenaran. Tapi sebetulnya dia itu seekor naga. Dia itu anak buahnya naga, si Satan. Saya ulangi, ini hati-hati. Nabi palsu yang muncul di akhir zaman. Ingat Bapak Ibu, penyesatan nabi palsu ini bukan hanya nanti tunggu materai dibuka. Penyesatan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 18, dikatakan, kita buka sebentar dulu ya, sebagai pembanding. 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan begini, anak-anakku, 1 Yohanes 2 ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus. Jadi antikristus itu ingat, satu orang ya. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi yang kerok utamanya antikristus itu cuma satu. Pengikutnya banyak. Dan pengikut-pengikut ini sudah mulai menggalakkan serangannya. Sebelum akhir zaman yang nanti kedatangan Tuhan Yesus ada, dia sudah mulai keluarkan serangannya. Cirinya apa? Seperti anak domba. Dia ngomong sepertinya benar karena pakai ayat firman Tuhan. Tapi sebetulnya dia itu bukan anak domba. Yang dibicarakan bukan Yesus, tapi yang dibicarakan menunjukkan dia kepada naga, si Satan. Ingat ini Bapak Ibu, karena nanti begitu ayat 18 saya bahas, saudara akan nangkep, gitu ya.
Ingat yang ayat 11 dan ingat yang pasal 17 nanti supaya kita bisa nyambung semuanya. Oke, ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu, binatang yang pertama tadi siapa? Antikristus. Dan seluruh kuasa si antikristus itu dijalankannya di depan matanya. Ia, si nabi palsu ini, menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang yang pertama, menyembah si antikristus itu, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi saudara, pemimpin yang akan menjadi antikristus itu adalah sebuah negara yang pernah dilanda krisis yang sangat luar biasa, tapi negara itu sembuh. Ya, 2 negara yang saudara sebut tadi sudah mencakup ya. Oke. Ayat 13. Dan ia, nabi-nabi palsu ini, mengadakan tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, ini menunjukkan bahwa nanti nabi palsu itu akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Ya, saudara, akan melakukan hal yang dahsyat. Saudara, sekali lagi ini kan bahasa simbol, Ya, dan orang Israel ketika Yohanes menulis bahwa dia akan menurunkan api dari langit ke bumi, maka orang Israel pasti langsung teringat dengan nabi terbesarnya orang Israel. Ya saudara, saudara tahu nabi terbesar orang Israel itu siapa? Saya kasih clue dulu ya, jawabannya bukan Musa. Karena Musa bagi orang Israel itu bukan hanya sekedar nabi. Musa itu dianggap orang Israel punya sebutan adalah pemimpin terbesar Israel. Tapi nabi, kalau saudara tanya di orang-orang Israel, siapa nabimu? Maka orang Israel akan menjawab satu nama ini. Namanya siapa? Musa itu disebut dengan pemimpin terbesarnya Israel. Ya, saudara. Nah, kalau Abraham itu bukan nabinya orang Israel, karena Abraham itu sudah ada sebelum Israel ada, gitu ya. Ya, kan Abraham, Ishak, Yakub. Yakub itulah baru Israel. Nah, saudara, makanya kalau orang Israel, mereka lagi perjamuan, mereka itu selalu sisakan 2 kursi kosong. Dalam perjamuan keluarga, ya jawabannya Elia. Jawabannya sudah Elia. Nah, jadi orang Israel itu saudara, kalau mereka lagi perjamuan keluarga, mereka selalu siapkan 2 kursi kosong. Yang pertama itu kursi untuk Musa, pemimpin terbesarnya mereka. Yang kedua kursi untuk Elia, nabi terbesarnya mereka. Begitu ya. Jadi artinya apa? Saudara masih ingat gitu ya, Elia itu kan melawan nabi-nabi Baal. Lalu kalimat itu diulangi lagi dalam Wahyu pasal 13. Ingat loh, dulu Elia itu melawan nabi-nabi Baal dengan cara nurunkan api dari langit. Tapi ingat nanti di akhir zaman, mereka ini, si nabi-nabi palsu ini, akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat sampai-sampai nabi-nabi palsu ini akan dianggap sebagai pemimpin rohani terbesar. Ya saudara, ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi, nabi palsu ini menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Tapi saudara jangan salah. Memang di akhir zaman banyak mujizat-mujizat palsu itu banyak. Tapi saya juga percaya di akhir zaman Tuhan juga tunjukkan mujizat-mujizat yang asal dari Tuhan. Ya. Henok itu bukan nabinya orang Israel. Ya, Ibu Elizabeth ya. Kenapa? Karena Henok itu sudah ada sebelum Israel ada. Gitu, saya ulang ya. Henok, Abraham, Nuh itu bukan nabinya orang Israel. Kenapa? Karena mereka sudah ada sebelum Israel ada. Gitu ya. Mereka seperti Henok, Abraham, mereka itu dalam budaya Israel biasanya disebut dengan bapa-bapa leluhur. Jadi Henok, kemudian Nuh, Abraham, mereka disebut dengan bapa leluhur.
Ishak itu bukan nabi orang Israel. Mereka disebut bapak leluhur. Nabi orang Israel adalah nabi yang Tuhan utus untuk berbicara kepada orang Israel. Dan nabi terbesar orang Israel tadi Elia. Lanjut. Ayatnya yang ke-14. Ia menyesatkan mereka dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia, si nabi palsu itu, menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Bahasa sederhananya, nabi palsu akan menggalakkan kampanye melalui, tanda petik, melalui cara yang seperti anak domba. Maka saya yakin 100% bahwa penyesatan itu terjadi justru bukan di mana-mana, saudara. Penyesatan itu terjadi adalah, kita udah bahas dulu kuda putih loh. Kita sudah bahas juga ini binatang yang keluar dari dalam bumi itu, dia seperti anak domba. Maka saya percaya penyesatan terbesar terjadi bukan dari mana-mana, tapi justru dari orang-orang yang mengaku memberitakan tentang firman Tuhan, tapi sebetulnya tidak memberitakan firman Tuhan. Kalau saya nggak jaga hidup saya, saudara, bisa jadi itu saya loh dipakai sama setan. Kalau saya nggak jaga hidup dalam kudusan, bisa jadi, bisa saudara. Makanya dikatakan yang penting di sini hikmat. Artinya apa? Sebelum saudara belajar tentang akhir zaman, saudara harus dulu kenal siapa Yesus itu. Dalam dulu dengan Kristus. Buat hubungan yang erat, buat hubungan yang akrab. Saudara jangan hanya kenal Tuhan Yesus melalui khotbah saya. Jangan saudara. Iya. Cari juga referensi dari pendeta-pendeta yang lain. Dan yang lebih penting, saudara harus alami Yesus itu. Terima kasih itu Pak Endik Matakena. Itu sudah betul. Ya, ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara siap masuk ayat 16. Dan ia, ya, dan ia si nabi palsu, makanya jangan salah. Ini dan ia itu bukan si antikristus. Dan ia nabi palsu itu menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Saudara, saya udah bahas itu di video saya sebulan lalu. Dan saya udah jelaskan bahwa tanda di dahi dan tanda di tangan kanan itu bukan chip ya, bukan chip. Tapi saya bilang itu adalah pikiran kita yang dikuasai. Jadi siapa yang ada tanda 666 itu pasti akan menyembah. Pasti akan menyembah. Lanjut ya, pelan-pelan. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sinilah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Oke. Saudara, makanya tadi saya jelaskan bahwa tafsiran tulisan Yohanes ini menunjuk kepada surat kiriman, artinya dia menulis tanda 666 ini sebetulnya dia sedang memberitahu siapa itu antikris pertama. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Makanya ditulis 666. Dan semua bapak-bapak gereja di awal setuju bahwa 666 itu di era Yohanes menulis. Bahasa simbol ini adalah bahasa simbol yang dimengerti oleh Yohanes dan dimengerti juga oleh ketujuh jemaat yang surat Wahyu ini ditujukan. 666 yang dimaksud pada saat itu adalah Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero. Ya, tanda 666 itu. Makanya saudara kalau dalam gematria itu kan Caesar Nero. Itu kalau dihitung 666. Pertanyaannya, apakah dia antikristus itu yang dimaksud
oleh Yohanes yang akan muncul di akhir zaman? Jawabannya tidak. Karena Yohanes sedang menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia seperti Kaisar Nero, ya, yang maunya disembah. Jadi saudara, 666 itu dia menunjukkan bahwa nanti akhir zaman nanti antikristus itu mirip sama Kaisar Nero. Dia maunya disembah, maunya dianggap sebagai dewa, dan dia akan menguasai sistem politik, pemerintahan, dan lain-lain. Itu saudara. Jadi antikristus itu adalah orang yang mau disembah itu. Belum sampai kesimpulannya. Jadi sebetulnya selain Yohanes mau kasih tahu bahwa si antikristus 666 ini itu mirip dengan Kaisar Nero yang akan menyiksa orang-orang percaya, orang-orang kudus. Mirip dengan Kaisar Nero yang akan maunya disembah. Ya, kalau sampai dia nggak disembah, dibunuh, mirip itu antikristus. Dan yang kedua, bahwa antikristus itu adalah seorang manusia, tapi sebetulnya hatinya itu seperti binatang liar. Dan 6 itu saudara sampai diulang 3 kali. Itu artinya ada seorang manusia yang pengen banget disembah. Siapakah antikristus itu? Kalau dia datangnya malam ini, saya punya jawabannya. Karena pilihannya saudara antara pemimpin negara Christopher Columbus atau pemimpin negara di merah kuning itu. Itu kalau hari ini dibuka materainya, saya bisa yakin. Tapi sekali lagi saya nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus datang 30 tahun lagi, tentu saja keadaan sudah berubah. Nangkap ya? Bagi bangsa Israel, angka 6 itu adalah angka manusia. Manusia. Makanya kalau sampai diulang 3 kali, itu artinya penting. Penting sekali. Saya ambil contoh ya. Kalau sampai diulang 3 kali, itu artinya penting. Wahyu pasal, ini terima kasih Ibu Dian Wakari. Saya ambil contoh paling sederhana. Wahyu 4 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Oke? Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya. Keempat makhluk yang bersayap 6 sekelilingnya, di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oke. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali diulang. Ya. Ketika 3 kali diulang, itu artinya bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah. Saudara lihat polanya dalam kitab Wahyu, sesuatu yang diulang 3 kali, maka itu benar-benar ditekankan angka tersebut. Celaka 3 kali berarti hati-hati, celaka banget. Kudus, kudusnya minta ampun. Ketika diulang 3 kali angka 6, ini manusia yang benar-benar manusia, benar-benar manusia. Tapi dia pengen disembah. Ya, betul, terima kasih. Pilihannya itu saudara, itu antara yang tadi Christopher Columbus, atau pilihannya adalah negara merah kuning. Terus tadi Julie Alo Kolowai. Bisa jadi itu pemimpin dari Korea Utara. Bisa jadi. Ya, hanya saja kalau Korea Utara sekarang dia itu belum punya aliansi 10 kepala, 10 tanduk yang tadi akan menyokong. Jadi yang pertama, ciri antikristus itu adalah dia muncul dari sebuah negara yang di zaman Yohanes negara itu belum dikenal. Yang kedua, saudara, antikristus itu dia punya roh yang nantinya akan menyiksa orang-orang Israel. Tapi saudara harus ingat bahwa kita ini orang Kristen juga adalah Israel rohani.
Jadi dia punya roh untuk memerangi orang-orang kudusnya. Ya saudara, wah ini Pak Pendeta kok berubah-berubah ini. Ya, tadinya saya pikir itu Amerika, tapi Amerika kan nggak mungkin perangin orang kudus. Saudara nanti simpulkan sendiri ya. Jadi satu negara yang di zaman Yohanes belum dikenal. Yang kedua, dia akan memerangi orang-orang kudusnya. Mulai menghimpit gereja, menghancurkan gereja. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah dia akan disupport oleh 10 negara. Artinya kalau dia disupport oleh 10 negara, negara ini sekarang sudah pasti adalah negara yang kuat. Negara yang punya pengaruh. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia punya satu pemimpin. Minimal pemimpin ini satu negaranya nunduk sama dia, nggak berani ngelawan. Minimal itu. Ya karena nanti seluruh dunia akan tunduk. Tapi sekarang ini, posisi ini, satu negara minimal nunduk sama dia. Nggak berani ngelawan. Dan dia, saudara, dan kalau saudara mulai pahami bahwa yang kelima cirinya, saya nggak tahu udah berapa, keempat apa kelima. Yang berikutnya, dia akan menguasai sistem ekonomi dan keuangan. Kenapa? Karena nanti orang nggak bisa jual beli tanpa persetujuan dia. Yang pertama, langsung aja. Satu, Amerika. Kenapa? Dia punya sokongan dari 10 negara, dia kuat. Tapi tafsiran tentang Amerika ini agak lemah. Kenapa? Karena pemimpin Amerika tidak disembah, tidak dianggap, bahkan dia sendiri, kalau seandainya itu Donald Trump, dia sendiri nggak dianggap dewa di negaranya. Ya itu kelemahannya, saudara. Yang kedua, Tiongkok. Mungkin saja. Ya, karena secara umum dia kuat. Sebagai seorang pemimpin, seluruh negaranya benar-benar tunduk 100%. Tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, bisa saja dari bangsa Arab. Kenapa? Ingat ada kalimat ini. Dia akan mengubah hukum dan waktu. Dan saudara, siapa yang mengubah hukum dan waktu, itu hanya cocok kepada dua negara ini. Bangsa Arab dan bangsa Tiongkok. Mereka punya hukumnya sendiri. Sosialis komunis. Bangsa Arab punya hukumnya sendiri. Saya nggak bilang itu menjadi bangsa Arab, tapi bisa jadi dari ajaran-ajaran itu. Saudara tahu kan tentang khilafah? Kebangkitan khilafah? Ya, bisa jadi loh. Sekali lagi, saudara, ini kan kita prediksi kalau ini akhir zaman terjadi sekarang. Tapi kalau 20-30 tahun kemudian kita nggak tahu loh. Ya, bisa jadi. Ya. Dan mereka perang tapi uangnya banyak. Makanya klub sepak bola kan, ya saudara tahu pemiliknya. Rusia. Bisa jadi kalau saudara pelajari ya bisa jadi. Bapak Ibu, bahwa nanti si antikristus itu adalah satu orang. Ingat ya, kunci utamanya antikristus itu satu orang. Satu orang ini yang akan menjadi pemimpin gerakan, tapi tujuannya saudara bukan si antikristus itu. Ingat ya, tujuan utamanya adalah antikristus itu akan membawa semua orang menyembah si naga. Tujuan utama si antikristus itu adalah supaya semua orang menyembah naga itu. Siapa naga itu? Satan. Oke. Dan pengikut antikristus itu, yang satu orang ini, banyak menyebar di mana-mana. Dan sekarang pengikut antikristus itu sudah menyebar di mana-mana tanpa dia sadar. Mungkin banyak orang Kristen tanpa dia sadar, dia sebetulnya sudah punya cap di dahi dan punya tanda di tangan. Bukan berupa chip. Jangan-jangan banyak orang Kristen sudah menyembah si antikristus itu. Apa yang disembah? Mamonnya. Makanya jangan kaget, ada banyak orang yang sekarang hitung-hitungan sama Tuhan. Saya kalau kasih perpuluhan sekian, berarti nanti saya, kan Tuhan bilang nanti saya diberkati ratusan lipat kali ganda. Kalau saya kasih 50.000, berarti ratusan lipat kali ganda, saya dapatnya 5 juta. Saudara, saya percaya Tuhan bisa memberkati kita. Yang percaya katakan amin.
Tapi saya juga terlalu percaya bahwa berkat Tuhan bukan hanya bicara mengenai uang. Ada banyak hal. Makanya Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bukan uangnya, cinta akan uang. Nah, sekali lagi saudara kalau punya pertanyaan, saran saya, tunggu video ini saya upload dulu. Saudara ulangi lagi gitu ya. Nanti ada video-video yang berhubungan juga dengan video ini. Saudara dengar dulu. Nanti kalau saudara mau nanya, kira-kira kalau pertanyaannya panjang, jangan pakai WhatsApp lah. Via telepon aja langsung. Tapi saudara bilang gini, Pak, boleh nggak kita janjian telepon hari Selasa jam 8 malam? Saya mau minta penjelasan tentang ini. Oke, kita via telepon. Karena kalau via WhatsApp, via Messenger, takutnya salah paham. Saudara boleh kirim WhatsApp dan Messenger hanya untuk doa gitu ya. Pak boleh kirim doa, ya itu oke lah. Tapi kalau pertanyaan yang detail, saran saya via telepon. Di YouTube saya itu ada orang non-Kristen yang nyerang berulang kali. Saya bilang, ya mereka bilang gini, oh agama nggak jelas, agama yang nggak masuk di akal, masa nyanyi-nyanyi begini bisa masuk sorga? Lalu saya tanya balik, kalau Bapak punya pertanyaan, telepon aja saya. Saya dengan senang hati menerima telepon saudara kalau untuk bertanya tentang Alkitab. Selama kita cari kebenaran. Tapi kalau untuk berdebat, saya nggak akan pernah siap, Bapak Ibu. Nggak akan pernah siap. Ya. Jadi kalau saudara untuk cari kebenaran, silakan telepon. Saudara nanti kalau misalnya punya pertanyaan, kirim WhatsApp dulu, janjian sama saya untuk telepon. Saya biasanya bisa ditelepon itu jam 8 malam ke atas, karena saya juga masih bekerja. Saudara kontak. Kalau boleh selain hari Minggu dan hari Senin. Selain hari Minggu dan hari Senin. Itu nomor WhatsApp-nya sudah ada. Saudara mau kirim juga permohonan doa, minta dukungan doa, silahkan saja. Mau WhatsApp, Messenger, tapi saudara sekali lagi, mohon jangan sakit hati kalau saya balasnya lama. Ya, kalau balasnya lama, apalagi kalau di jam kantor begitu, saya biasanya balasnya lama. Itu saja Bapak Ibu, puji Tuhan, terima kasih kita sudah hadir. Sekali lagi angkat tangan kita, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya kami akan menyembah-Mu ya Tuhan. Tidak akan tergoyahkan iman kami. Bersama keluarga kami kumpul di bumi, kumpul di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita ketemu lagi minggu depan. Karena kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang Wahyu pasalnya yang ke-14. Ya, itu berbicara mengenai cawan murka. Oke, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.